Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 8. Ya, kali ini saya yang membawakannya, yang biasanya dibawakan oleh Ibu Ida, karena kebetulan gurunya untuk kelas 8 ini ada 2 orang, yaitu saya dengan Ibu Ida yang membawa materi kelas 8 ini ya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita panjatkan tadi, kita diberi ilmu dalam pelajaran ini, mudah menerima apa-apa yang kita pelajari ya, dan juga bermanfaat bagi kita. Oke, untuk anak-anak di rumah mungkin bisa menyiapkan buku IPA kelas 8-nya. Kalian bisa membukanya mulai dari halaman 80 ya, mulai halaman 80. Nanti kita pelajari sampai ke bagian akhirnya, yaitu di halaman 104. Oke. Ya, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, kita bisa melihat, yaitu judulnya adalah sistem ekskresi pada manusia ya. Kalau kemarin kalian sebelumnya sudah belajar tentang sistem respirasi atau pernafasan, kita sekarang belajar tentang sistem ekskresi ya. Eks itu apa sih? Eks itu ya ada hubungan dengan luar, jadi masalah pengeluaran ya, nanti yang kita lihat. Kita lihat pada slide kita ya. Lanjut, kita di situ dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Situ ada menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Ya, jadi nanti kita mempelajarinya di situ sampai kita juga bisa upaya menjaga kesehatannya. Kemudian pada dimensi keterampilannya ini membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Nah, itu kompetensi dasar yang akan kita capai. Lanjut, yaitu mengenai tujuan pembelajaran ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian menyaksikan dari video pembelajaran ini, nanti kalian harus bisa, paling tidak itu pertama adalah menyebutkan organ ekskresi dan bagian-bagiannya. Kemudian menjelaskan fungsi organ ekskresi, jadi dari masing-masing organ nanti fungsinya untuk apa saja, ini kalian juga harus tahu. Kemudian khusus di situ ada pada bagian prosesnya ini yang biasanya keluar pada ujian ya, ini ya. Ini adalah proses pembentukan urin. Ya, kalian harus bisa menjelaskan proses pembentukan urin, bagaimana prosesnya, di mana tempatnya. Ya. Kemudian juga menjelaskan tentang gangguan sistem ekskresi pada manusia. Ya, yang nanti dari beberapa gangguan mungkin kita khususkan salah satunya itu pada ginjal saja nanti. Lanjut. Ya. Kalau tadi saya bilang pengeluaran ya, pengeluaran ini adalah secara umum atau bisa disebut juga ada yang menyebutnya eliminasi. Ya, jadi pada pengeluaran pada manusia itu ada 3 macam ya. Yang pertama ini adalah sekresi. Nah, sekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, biasanya di sini adalah yang mengeluarkan adalah kelenjar. Ya, kelenjar yang ada di dalam tubuh kita ya. Itu mengeluarkan cairan atau zat tertentu yang bisa digunakan oleh tubuh kita. Misalnya apa? Contohnya adalah pengeluaran enzim, hormon, termasuk juga pengeluaran air liur. Ya, seperti kita sedang makan gitu kan. Kalau ketika kita mengunyah gitu kan, kita memerlukan air liur kita supaya kita tidak seret gitu ya. Nah, itu termasuk juga air liur tadi berguna. Ya, pengeluaran air liur tadi namanya sekresi. Dalam pencernaan makanan, kalian sudah pelajari pada semester kemarin. Untuk mempercepat prosesnya ada namanya enzim. Nah, pengeluaran enzim oleh kelenjar ini disebut peristiwanya juga sekresi. Kemudian
Ada juga kelenjar-kelenjar tertentu yang menghasilkan hormon. Ya, hormon ini dikeluarkan juga melalui peristiwa namanya adalah sekresi. Ya, jadi sekresi itu pengeluaran zat yang digunakan oleh tubuh kita itu dari kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita ya. Seperti air liur tadi, kelenjar ludah, kelenjar air mata kalau air mata gitu ya. Nah itu yang masih berguna itu dikeluarkan oleh tubuh kita, digunakan oleh tubuh kita, itu namanya adalah sekresi. Kemudian yang kedua ada namanya defekasi. Ya, defekasi ini khusus untuk pengeluaran zat-zat yang berupa sisa-sisa pencernaan atau feses, ya, feses yang dibuang melalui anus. Ya, pada proses pencernaan kemarin kalian sudah belajar bagaimana makanan dicerna mulai dari mulut di sana secara mekanik dan kimiawi dengan gigi, air liur yang di situ ada enzimnya, kemudian masuk ke dalam lambung, nanti dicerna lagi usus halus, usus besar sampai keluar lewat anus. Nah, yang dibuang lewat anus itu adalah sisa-sisa pencernaan setelah diserap sari-sarinya itu yang berupa feses ya, istilah di situ bahasa ilmiahnya lah feses ya, bahasamu mungkin beda-beda gitu ya. Itu berupa zat padat, biasanya itu namanya feses, itu dibuang melalui proses namanya defekasi ya. Kemudian ekskresi. Nah, ada pengeluaran yang namanya ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang berupa sisa-sisa metabolisme melalui alat-alat atau organ ekskresi yang ada di dalam tubuh kita. Ya, bedanya apa? Kalau sisa pencernaan itu yang melalui saluran pencernaan, nah sisa metabolisme itu di dalam sel-sel tubuh kita. Jadi dari hasil pencernaan tadi diserap oleh darah, nanti diedarkan ke seluruh tubuh kita, masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Di situ terjadi namanya metabolisme. Ya, metabolisme itu pembakaran di dalam sel-sel tubuh kita ya, pencernaan lebih lanjut gitu ya. Kalau itu namanya metabolisme. Nah, dari metabolisme itu ada zat sisa yang harus dibuang. Ya, dibuang melalui alat atau organ ekskresi. Nah, bagaimana kalau tidak terbuang? Kalau tidak dibuang itu akan bisa meracuni diri kita sendiri. Makanya di itu sudah sang pencipta itu sudah begitu telitinya mengatur sampai hal-hal sekecil itu yang harus dibuang itu kita sudah dilengkapi dengan alat-alatnya itu ya. Makanya kita wajib bersyukur untuk segala sesuatu yang ada pada diri kita harus kita syukuri. Ya, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita lihat tentang organ-organ ekskresi yang ada pada tubuh kita ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah kulit. Ya, kulit ini ya. Kulit ini gambarnya potongan kulit, penampang kulit, ini ada rambutnya, ini adalah kulitnya ya. Kulit. Nah, kulit itu nanti mengeluarkan apa? Ini biasanya berupa keringat, itu yang dikeluarkan oleh kulit. Kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru ini sudah kita bahas kemarin pada sistem pernafasan. Paru-paru ini mengeluarkan air dan karbon dioksida atau H2O dan CO2, ini yang dikeluarkan oleh paru-paru. Nah, kemudian hati. Hati ini bukan mengeluarkan perasaan, itu bukan ya. Untuk hati mengeluarkan apa? Perasaan, Pak. Ya, secara fisik di sini hati nanti sebagai sistem ekskresi dia akan mengeluarkan urea yang seperti pupuk gitu ya. Iya, karena pupuk itu ada ureanya. Nah, urea dalam tubuh kita juga dihasilkan urea nanti yang di sini dikeluarkan oleh hati. Yang nanti pembuangannya tentu tidak melalui hati langsung keluar ya. Kemudian ada ginjal. Ini di sini yang khusus mengeluarkan adalah urin. Sebenarnya fungsinya itu bukan mengeluarkan urin saja sih, itu kan menyaring darah. Nah, nanti baru yang dibuang berupa urin ya. Ini adalah organ-organ ekskresi yang akan kita pelajari nanti. Nah, untuk menghafalkannya mungkin kalian lebih mudah. Kulit, paru-paru, hati, ginjal, disingkat kupahat ginjal gitu ya. Kulit, paru-paru, hati, ginjal gitu ya. Oke, dari 4 macam
organ ekskresi ini kita lihat satu persatu. Ya. Kita lihat yang pertama adalah kulit. Ya, kulit kita ya. Kulit sebagai organ ekskresi. Nah, fungsinya adalah nanti akan mengeluarkan keringat. Ya. Keringat itu terdiri atas apa saja sih? Ya, kalau kita keringat itu kan basah, ya berarti ada airnya, gitu ya, air. Kemudian mungkin kalian pernah mencicipi keringat ya, tanpa sengaja mungkin ketika kalian berolahraga, kalian mungkin membantu orang tua bekerja di sawah, kalian bekerja di tempat lain. Nah, itu ketika keluar keringat, kemudian tidak sengaja ada yang masuk ke dalam mulut, kalian akan mencicipi apa rasanya. Ya, rasanya ternyata asin. Ya, kalau nggak percaya nanti kalian mungkin bisa ketika berolahraga coba nyicip, katanya asin. Ya. Itu berarti ada garamnya ya, garam-garam mineral di situ ya. Atau kalian bisa melihat ketika kita berkeringat kemudian kita biarkan kering, itu biasanya kan ada seperti kristal-kristal putih yang ada di pipi kita mungkin ya, itu adalah garam-garam seperti, jadi prosesnya seperti orang membuat garam di laut gitu ya, jadi airnya diuapkan nanti tertinggal garamnya. Nah, fungsinya apa kok kulit kita itu mengeluarkan keringat? Ya, salah satu fungsinya tadi adalah menjaga suhu tubuh ya, supaya kalian tidak kepanasan, supaya kalian tidak kering gitu, sehingga tubuh kita akan mengeluarkan keringat untuk membasahi, untuk menurunkan suhu tubuh kita ya, supaya tidak terlalu panas. Itu adalah fungsi dari keringat. Ketika kita mungkin sedang upacara di tempat yang panas, kalau kita tidak berkeringat, nah itu nanti suhu tubuh kita akan naik terus ya. Tapi dengan adanya keringat tadi, ini akan menjaga kestabilan suhu tubuh kita ya. Itu ya. Itu adalah fungsi dari keringat. Nah, sekarang kita lihat dari kulit ini adalah bagian-bagiannya. Ya, ini. Ya. Nah, ini bagian-bagian kulit. Ya. Ini adalah penampang melintang kulit. Ini bagiannya secara garis besar ini dibedakan jadi 3. Ada epidermis, ada dermis, ada subkutania, atau ada juga menyebutnya hipodermis ya pada kulit itu ya. Jadi epidermis, dermis, dan hipodermis ya. Nah, sekarang kita lihat pada bagiannya, epidermis ini bagian paling luar, paling atas ya. Ini lapisannya ternyata ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada namanya korneum. Korneum itu lapisan paling luarnya, itu terdiri dari sel-sel kulit yang mati ya kan. Maka kita kadang tersenggol sedikit, terkelupas sedikit, ada sel-sel kulit yang mati kita. Ini namanya adalah korneum. Kemudian di bawahnya, di bawah korneum tadi ada lapisan namanya ya granulosum. Ya, pada granulosum ini bagian yang mengandung pigmen. Nah, pigmen atau warna ya. Jadi pada warna kulit ini pada bagian granulosum tadi. Orang yang berkulit gelap ya, berkulit terang, itu tergantung dari banyaknya pigmen yang ada di situ ya. Kalau pigmen semakin banyak maka di situ warna kulitnya akan cenderung semakin gelap ya. Oke, kemudian ada bagian namanya germanitivum ya. Pada bagian bawahnya lagi ada namanya germanitivum, itu adalah bagian yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar untuk menggantikan sel-sel yang terkelupas ya. Itu kalau kita mungkin terluka sedikit gitu kemudian lagi, itu adalah yang tumbuh adalah bagian namanya germanitivum ya. Itu pada sel kulit kita, yaitu dari lapisan epidermis itu ada 3 macam, ada korneum, granulosum, dan germanitivum ya. Itu ya pada bagian-bagiannya. Kemudian di bagian bawahnya ini bagian yang paling tebal, ini namanya lapisan dermis ya. Ada juga kalau tadi epidermis ada orang menyebutnya kulit ari. Nah, dermis ini ada juga yang menyebutnya adalah kulit jangat ya. Itu lapisan dermis ya. Nah, pada lapisan dermis ini paling kompleks di sini ya. Di situ ada apa saja?
Ada itu yang warna merah, biru itu adalah pembuluh darah. Ya, jadi pada lapisan dermis ada pembuluh darah. Kemudian ada juga itu yang ngeruwel-ngeruwel. Ya, ini ngeruwel-ngeruwel seperti cacing ini. Ini namanya kelenjar keringat. Ini nanti bermuara di pori-pori kulit kita ya. Ini namanya kelenjar keringat. Kemudian ada ini yang muncul sampai ke permukaan. Ini adalah rambut. Ya, rambut. Ini ada akar rambut di bagian sini bawah. Ada di sini otot penggerak rambut. Nah, itu yang ada seperti otot yang nempel ke rambut itu namanya otot penggerak rambut. Dan juga ada kelenjar yang nanti bermuara barengan dengan rambut keluar, ini namanya kelenjar minyak. Ya, jangan salah antara kelenjar minyak dan keringat. Kalau keringat nanti langsung dia bermuara ke pori-pori, sedangkan kelenjar minyak ini nanti bergabung dengan rambut. Ya, di sini. Kemudian selain itu ada juga di sini sel-sel saraf. Ya, jadi pada bagian dermis ini terdapat sel-sel saraf yang bisa merasakan panas, dingin, tekanan, sakit dan sebagainya. Ini ada di sini ya saraf-saraf sensorik kita ini. Ini makanya kulit kita sebagai alat indera peraba itu karena ada sel-sel saraf yang bisa merasakannya ya. Nih ya tentunya saraf panas, dingin, tekanan dan sebagainya di sini ya. Jadi ini adalah paling komplit pada bagian dermis, ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, ini ada rambut, akar rambut, di sini otot penggerak rambut, ya, dan ada juga pembuluh darah dan juga sel-sel saraf, ini ada pada bagian dermis. Kemudian di bawahnya, bawah dermis itu hipo itu di bawah ya atau rendah ya hipodermis atau subkutanea, ada juga subkutan atau hipodermis. Ini di sini ada bagian yang warna-warna kuning ini adalah cadangan lemak gitu. Cadangan lemak jadi di bawah kulit ya, lemak di bawah kulit. Ya, ini di sini nanti akan fungsinya juga menjaga suhu tubuh manusia. Jadi di sini untuk mengatasi cuaca yang dingin ini biasanya lemak-lemak ini berfungsi. Jadi orang yang lemaknya tebal ini biasanya lebih tahan cuaca dingin dibandingkan yang lemaknya tipis gitu ya. Ini bagian-bagian kulit kita. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat berikutnya ya, di sana adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat. Kita lihat gambarnya ini ya. Pertama adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin antara pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan ini ya produksi keringatannya kan berbeda ya. Ya mungkin yang pria ini akan lebih banyak keringatnya dibandingkan pada wanita. Kemudian usia juga mempengaruhi ya. Usia anak-anak dengan orang tua ini juga akan berbeda dengan keringat yang dihasilkannya ya. Selain itu kondisi lingkungan ini juga mempengaruhi. Ketika udara cerah dengan ketika hujan atau mendung ini akan mempengaruhi produksi keringat kita. Ketika cerah panas ini keringat kita akan lebih banyak ya, karena mungkin kulit kita akan terasa panas sehingga akan dinginkan dengan pengeluaran keringat tadi. Sedangkan pada musim dingin atau pada saat cuaca dingin atau hujan ini biasanya kita sedikit berkeringat bahkan tidak, sehingga pembuangan air itu melalui jalan lain, tidak melalui kulit tapi nanti melalui ginjal yang akan berbentuk urin. Makanya pada saat cuaca dingin kita akan lebih terasa sering untuk buang air kecil ya. Selain itu yaitu jenis aktivitas ya. Orang yang tidur-tiduran saja seperti ini dibandingkan orang yang ini sedang berolahraga, ini akan berbeda produksi keringatnya ya. Ya di sini mungkin akan lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang banyak atau aktivitasnya lebih banyak atau lebih aktif gitu ya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat. Nah, itu tentang kulit. Lanjut berikutnya yaitu tentang paru-paru ya.
Paru-paru ini tergolong organ yang dalam sistem organ ini dikelompokkan jadi dua bagian, yaitu ada sistem respirasi atau sistem pernafasan. Ini sudah dibahas kemarin ya. Di sini ada fungsinya apa antaranya, itu menyerap oksigen ya. Bagian paru-paru kalau kita lihat di gambar di sini, ini ada trachea atau kerongkongan, kemudian ada cabang dari kerongkongan namanya adalah bronkus, kemudian bronkus yang bercabang-cabang adanya bronkeolus, dan di ujungnya ada gelembung-gelembung paru-paru yang seperti buah-buah anggur tadi. Di sanalah tempat terjadinya pertukaran gas yang namanya adalah alveolus. Ya, itu sudah kita pelajari di sistem pernafasan atau respirasi. Nah, sekarang kita akan melihat pada sistem ekskresi atau pengeluaran. Fungsi paru-paru di sini adalah mengeluarkan zat sisa yang berupa apa? Yaitu karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau air, yang merupakan sebenarnya adalah sisa dari respirasi juga. Nah, tapi di sini tidak hanya dari respirasi langsung, tapi juga dari metabolisme yang ada di dalam sel, itu kan juga dihasilkan CO2 yang nanti pembuangannya melalui paru-paru. Saat kita melakukan ekspirasi, maka akan terbuang nanti CO2 dan H2O-nya ya. Sehingga kalau kita tempelkan di kaca gitu, itu akan terjadi kaca jadi buram karena ada uap air yang nempel itu ya, jadi H2O atau uap air ya. Jadi yang dikeluarkan oleh paru-paru di sini adalah karbon dioksida dan uap air dari sisa respirasi. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ke hati atau hepar ya. Nah, hati ini ada di mana letaknya? Oh iya, di sini ya, di rongga perut kita ya. Di sini ada hati ya. Hati pada bagiannya nanti di bagian bawahnya ada namanya empedu yang warna biru, dan ada juga di sini sebenarnya adalah kelenjar pankreas yang nanti akan bermuara pada saluran pencernaan pada usus halus, yaitu pada duodenum atau usus 12 jari. Nah, fungsi umum dari hati, ya, ini kita lihat ya, ada fungsi umum, tentu nanti ada fungsi khususnya. Fungsi umum yang pertama yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, glikogen itu apa? Yaitu cadangan glukosa dalam tubuh kita, ya, nanti bisa disimpan di hati atau bisa juga di otot-otot kita ya. Atau glikogen ada juga menyebutnya sebagai gula otot, sedangkan glukosa itu gula darah, karena gula yang banyak terdapat pada darah kita itu namanya glukosa. Nah, kelebihan glukosa nanti akan diubah jadi glikogen. Nah, glikogen nanti akan disimpan di otot-otot kita, makanya dinamakan gula otot. Nah, yang mengubah siapa? Yang mengubah itu adalah tugasnya hati tadi. Ya, ada hormon yang dihasilkan itu oleh kelenjar pankreas yang namanya adalah hormon insulin, nanti yang akan berperan dalam perubahan glukosa menjadi glikogen. Ya. Kemudian fungsi berikutnya yaitu merupakan perombakan eritrosit. Nah, eritrosit itu apa? Eritrosit itu adalah sel darah merah. Nah, nanti akan dirombak di dalam hati, ya, seperti bengkel gitu ya fungsinya. Nah, sisa perombakan nanti apa? Itu jadi zat warna. Yang pertama adalah namanya pewarna empedu, yaitu biliverdin. Ya. Itu namanya pewarna empedu, warnanya hijau kebiru-biruan gitu ya. Kemudian juga nanti sebagai pewarna pada urin dan feses, yaitu namanya bilirubin. Nah, bilirubin ini nanti yang berperan pada proses pencernaan. Pada saat pencernaan nanti empedu akan mengalirkan bilirubin melalui usus halus. Fungsinya untuk apa? Ini mengemulsikan lemak. Jadi lemak atau minyak yang masuk dalam tubuh kita itu kan tidak bisa bercampur langsung dengan air yang kita minum. Nah, supaya bisa bercampur nanti harus ada pengemulsinya yang mencampurkannya.
yaitu berupa bilirubin itu ya. Bilirubin nanti akan mencampurkan lemak, mengemulsikan lemak sehingga bisa dicerna lebih lanjut. Nah, efek dari pencampuran lemak tadi karena mempunyai warna tadi, efeknya apa? Ya, urin yang kita buang nanti akan jadi berwarna kekuningan dan juga feses. Kita makan nasi yang warnanya putih mungkin, tapi ketika dibuang warnanya bisa jadi kuning, itu karena apa? Karena pengaruh bilirubin tadi. Oke, ya itu dari perombakan eritrosit jadikan biliverdin dan bilirubin. Kemudian fungsi yang berikutnya secara umum adalah ini tidak dimiliki oleh fungsi zat lain, yaitu menetralisir racun. Ya, racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti yang menetralisirnya adalah hati. Baik racun mungkin masuk melalui luka dan sebagainya, atau bisa juga yang melalui makanan. Kalau berupa kuman-kuman makanan di lambung kita sudah ada penangkalnya, yaitu asam lambung atau HCl. Nah, kemudian setelah masih ada misalnya yang bersifat racun yang berbahaya bagi tubuh kita, nanti akan dinetralisir oleh hati kita ya. Yaitu makanya jagalah hati ya. Ya, oke. Kemudian fungsi khususnya kita lihat. Ya, lanjut fungsi khusus. Ya. Fungsi khusus hati sebagai alat ekskresi. Ya, ini adalah melakukan perombakan kelebihan protein melalui siklus ornitin nanti akan menjadi urea. Nah, siklus ornitinnya tidak kita pelajari di sini. Ini nanti mungkin pelajaran di SMA gitu ya, atau mungkin yang lebih lanjut. Jadi kita lihat di sini kelebihan protein. Kalau kelebihan glukosa nanti akan diubah menjadi glikogen. Nah, kelebihan protein ini akan nanti diproses lagi, akan menghasilkan namanya urea. Ya, urea sama dengan urea yang dijadikan pupuk, iya zatnya itu sama ya, tapi mungkin secara fisik berbeda. Di sana sudah dikristalkan. Kalau ini bentuknya dalam bentuk cairan ya, urea. Yang nanti pembuangannya melalui urin tentu di situ ya. Ya, kita lanjut berikutnya, itu adalah hati sudah. Ya, sekarang ke alat ekskresi yang keempat, yaitu ginjal. Ya. Ginjal ini bentuknya seperti kacang merah. Ya. Jumlahnya sepasang, ada 2 di kiri kanan di atas pinggang kita sini ya, di atas pinggul ya, di daerah pinggang ya. Makanya kalau orang sakit ginjal itu untuk duduk itu sakit gitu ya. Ginjal. Nah, bagian ginjal sekarang kita lihat di sini ada saluran ke bawah. Ini namanya adalah ureter. Jangan keliru ureter dengan uretra ya. Ini ureter, saluran dari ginjal sampai ke kandung kemih. Ya, ini kandung kemih nih. Kandung kemih, atau ada juga menyebutnya kantong kemih, kantong kencing, atau ada juga menyebutnya dengan bahasa ilmiahnya adalah vesika urinaria. Ya, itu di sini. Jadi urin yang dihasilkan nanti di sini mengalir ke sini ditampung. Nah, setelah nanti dari ginjal melalui ureter urin disalurkan ke kandung kemih, kalau sudah penuh maka akan mengontak saraf kita untuk membuangnya keluar. Nah, ketika urin sudah penuh di kandung kemih maka harus dibuang keluar. Kalau tidak dibuang nanti bisa menyebabkan penyakit. Nah, apa ini saluran untuk keluarnya? Saluran keluarnya namanya adalah uretra. Ya, uretra ini yang nanti membuang urin, fungsinya membuang urin dari kantong kemih ke luar tubuh. Ya, jadi sampai keluar tubuh ini dibuang melalui uretra. Ini tidak hanya pada pria, pada wanita pun juga ada uretra. Kadang ada yang salah tangkap, uretra itu kan ada pada pria ya. Nah, itu tidak ada pada pria. Di wanita pun ada namanya uretra. Ya, itu nanti akan membuang urin keluar tubuh. Nah, kebetulan kalau pada pria ini uretranya ini dengan saluran reproduksi itu sama jalannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini ginjal ya. Ginjal ini kalau kita ambil, ini kita besarkan, kita belah. Ya, ginjal ini kita belah, kita lihat struktur dari ginjal ya. Ya, ginjal ini kalau kita belah maka akan tersusun begini nak. Nah, ini ada bagian yang ini harusnya coklat ini warnanya ya.
Ini sama dengan ini ya, atau coklat kemerahan. Ini bagian ini namanya kulit ginjal atau istilah lainnya adalah korteks. Ya, korteks atau kulit ginjal. Atau ada juga namanya korteks renalis ya, karena istilah lain untuk ginjal itu ren gitu ya. Jadi kalau korteks itu kulit ginjal adalah korteks renalis, tapi sebut saja korteks gitu aja juga boleh. Kemudian ada bagian di sini yang agak putih-putih nih, ya putih-putih. Di sini ada coklat-coklat di pinggirnya. Ini namanya adalah sumsum ginjal. Ya, sumsum ginjal ini disebut juga medula, medula renalis lengkapnya ya. Medula ini sumsum ginjal, yang di luar adalah korteks atau kulit ginjal. Kemudian di dalamnya ini ada rongga, rongga atau ruangan, ya. Rongga ini nanti untuk menampung urin yang dihasilkan. Ini namanya adalah pelvis, ya, atau rongga ginjal, pelvis renalis. Ya, ini ada rongga ginjal yang nanti akan terhubung dengan saluran namanya ureter. Ureter ini nanti yang membawa urin dari rongga ginjal ke kandung kemih, namanya ureter. Nah ini ya, ini bagian-bagian dari ginjal. Ada korteks atau kulit ginjal, sumsum ginjal atau medula, kemudian ada rongga ginjal atau pelvis, dan saluran dari ginjal ke kandung kemih namanya ureter. Ya, ingat itu ya. Nah sekarang dari bagian ini kita perbesar lagi yuk. Ya lanjut, gambarnya kita munculkan. Iya. Kalau tadi kalian melihat ini ya, nah ini di sana. Sekarang dari sini kita ambil bagian terkecilnya. Ya, unit terkecil dari ginjal ini ada sel ginjal. Ya. Sel ginjal ini namanya adalah nefron. Kalau sel saraf namanya neuron, kalau sel ginjal namanya nefron. Ya. Nefron ya jadi. Ya. Nefron ini ada bagian terdapat pada korteks maupun pada medula. Ya. Yang ini bagian atas ini terdapat pada korteks. Ini pada bagian yang ungu-ungu ini, sedangkan yang ini pada bagian yang putih ini namanya medula. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Mari kita lihat ya. Dari sel ginjal atau nefron, ini ada bagian paling ujung ini namanya adalah badan Malpighi. Badan Malpighi ini terdiri dari dua bagian. Ada bagian yang bentuknya seperti gumpalan, itu seperti gulungan. Itu adalah gulungan dari pembuluh darah yang kemudian dibungkus oleh selaput yang membentuk seperti kapsul, namanya di bagian yang menggulung tadi adalah namanya glomerulus, sedangkan bagian yang membungkusnya seperti kapsul nanti namanya kapsul Bowman. Nah, kedua hal ini membentuk yang namanya badan Malpighi ya. Ini bagian-bagiannya. Ya, ini badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus ini adalah merupakan gulungan dari pembuluh darah. Nanti darah dialirkan ke situ, disaring. Ya. Makanya nanti fungsinya sebagai penyaring di situ glomerulus. Nah, kemudian ada saluran di belakang badan Golgi, itu adalah namanya tubulus contortus proximal. Ya, jangan salah ucap. Ya, tubulus contortus proximal, ya itu di bagian belakang dari badan Malpighi. Nah, kalau di buku mungkin bentuknya agak ngeruwel-ngeruwel. Nah, ini tak buat seperti ini supaya lebih mudah memahami. Ya, ini sebenarnya bergulung-gulung juga sih, tapi ini dibuat diluruskan. Ini tubulus contortus proximal, kemudian ada yang melengkung ke bawah ya. Melengkung ke bawah ini namanya lengkung Henle ya, lengkung Henle biasanya ya. Nah, ini berada pada medula. Kalau ini bagian lengkung Henle ini terdapat pada medula, kalau yang ini tadi pada korteks. Kemudian dari lengkungan ini ke bawah naik lagi. Ya, naik lagi ini ada saluran namanya tubulus contortus distal. Ya, tadi beda ini.
kalau sini sama-sama tubulus contortus, kalau sebelum lengkung Henle namanya proksimal, setelah lengkung Henle namanya distal. Ya. Kemudian dari situ nanti ada tubulus collectivus ya, atau pengumpul di sini ya, saluran pengumpul ya, ini namanya tubulus collectivus, ini berada di dalam medula ya. Kemudian muara, ujung dari tubulus collectivus ini nanti berada pada pelvis renalis atau pada rongga ginjal. Nah ini bagian-bagian dari sel ginjal yang kalian mungkin bisa screenshot dulu gambar ini. Ya, jadi ada badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman yang membungkusnya, kemudian di belakangnya ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle dan tubulus contortus distal. Kemudian dilanjut dengan tubulus collectivus yang nanti akan bermuara pada rongga ginjal. Oke. Kita lanjut gambar berikutnya. Iya. Nah ini. Fungsi dari ginjal tadi adalah untuk menyaring darah. Jadi darah disaring, yang tidak berguna itu harus dibuang. Nah, sehingga di sini nanti hasilnya berupa urin. Nah, prosesnya ini ada 3 macam. Proses pembentukan urin ini secara garis besar ada 3 macam. Apa yang terjadi di dalam glomerulus dan kapsul Bowman atau di dalam badan Malpighi? Yang di sini terjadi pertama adalah peristiwa namanya filtrasi. Dari kata filter, filter itu artinya saringan, filtrasi berarti penyaringan. Apa yang disaring? Darah. Darah itu disaring oleh glomerulus, nanti hasilnya berupa namanya adalah urin primer. Ya, jadi proses penyaringan darah oleh glomerulus namanya urin primer. Urin primer ini masih banyak mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh kita. Di sana ada air, ada glukosa, asam amino, vitamin, urea, ya, kreatin. Nah, di sini ya, kreatinin ya. Kemudian zat-zat yang masih berguna lainnya. Nah, ini hasil penyaringan pertama itu seperti itu. Jadi menghasilkan urin primer. Nah, setelah melewati badan Malpighi, maka urin primer akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Nah, ini tidak lurus gini, tapi ini diluruskan ya. Nah, pada tubulus contortus proximal ini ada peristiwa namanya reabsorpsi. Re itu artinya kembali, absorpsi itu penyerapan. Jadi reabsorpsi itu artinya adalah penyerapan kembali. Apa yang diserap? Yang diserap zat-zat yang masih berguna, yang ada di dalam urin primer. Ya, jadi urin primer tadi disaring lagi, diserap lagi zat-zat yang masih berguna. Nah, hasil penyerapan tadi namanya urin sekunder. Ya. Urin sekunder itu apa isinya? Ada air, mineral, urea, kreatinin. Kemana asam amino, glukosa tadi? Asam amino dan glukosa tadi diserap kembali, ya, dialirkan lagi dalam darah kita, ya. Nah, kemudian urin sekunder yang terbentuk ini akan memasuki lengkung Henle, ya, masuk ke lengkung Henle ini di dalam medula, kemudian akan dilanjutkan masuk tubulus contortus distal. Nah, pada tubulus contortus distal ini ada peristiwa namanya adalah augmentasi, ya, peristiwa augmentasi. Apa yang terjadi pada peristiwa augmentasi? Di situ penambahan zat-zat yang tidak berguna ke dalam urin sekunder. Jadi urin sekunder yang ditambahi lagi dengan zat yang tidak berguna yang harus dibuang, itu hasilnya namanya adalah urin, atau lebih lengkapnya urin sesungguhnya gitu ya. Yang ini yang siap dibuang nanti.
Nah, urin sesungguhnya yang terjadi akan mengalir ke sini ke dalam tubulus kolektivus atau saluran pengumpul urin maksudnya. Jadi urin yang dari tubulus contortus distal masuk ke tubulus kolektivus, dialirkan masuk ke dalam rongga ginjal. Dari rongga ginjal dialirkan melalui ureter ke kandung kemih. Nah, baru nanti siap dibuang melalui uretra. Ini dalam ginjalnya ini ya. Jadi secara singkat proses pembentukan urin ada 3 macam, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Hasil filtrasi berupa urin primer, hasil reabsorpsi berupa urin sekunder, dan hasil augmentasi adalah urin sesungguhnya. Tempat terjadinya filtrasi berarti berada di dalam glomerulus, reabsorpsi dalam tubulus contortus proximal, dan augmentasi dalam tubulus contortus distal. Oke ya, itu ya, paham ya tentang proses pembentukan urin. Oke, kalau sudah paham kita lanjut berikutnya, next. Iya. Sekarang kita lihat yaitu tentang gangguan pada sistem ekskresi. Ya, gangguan pada sistem ekskresi ini dalam slide ini khusus tentang ginjal kayaknya ya. Yang pertama kita lihat dari putarannya, kita mulai dari albuminuria gitu aja ya. Oke, albuminuria. Apa sih albuminuria ya? Albuminuria dari dua kata albumin dan uria. Ya, albumin ini adalah, kalau mungkin albumin itu bahasa ini bisa juga dikatakan putih telur, karena putih telur itu banyak albuminnya ya. Albumin itu adalah jenis protein ya, adanya protein yang molekul besar ini yang nanti terbuang di dalam urin. Kalau orang sehat, urin itu kencing ya, kencingnya itu tidak ada proteinnya, tapi ketika diuji ternyata di situ ada proteinnya, berarti dia menderita namanya albuminuria. Ya, kencing yang normal itu tidak ada albuminnya. Ya. Nah, kalau terjadi albuminuria ini berarti terjadi kerusakan pada ginjal, khususnya yaitu pada bagian yang nyaring tadi, yaitu glomerulus tadi. Ya. Jadi harusnya tidak ada protein di dalam urin, tapi di sini ada, namanya penderitanya namanya adalah albuminuria. Kemudian kita mutar ke arah bawah, ini ada namanya batu ginjal. Ya, batu ginjal, ada orang menyebutnya mungkin kencing batu gitu ya. Nah, batu ginjal ini karena adanya endapan batu kalsium fosfat lengkapnya ini di dalam saluran ginjal ya, baik itu di dalam rongga ginjal bahkan bisa juga nanti di ureter itu bisa terjadi. Nah, ini kebiasaan ini biasanya terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi garam-garam mineral, orangnya jarang minum air putih, bisa juga di situ karena jarang minum air putih tadi, sering menahan kencing ya. Jadi kalau kalian sudah ada hasrat mau kencing jangan ditahan-tahan. Ini bisa menyebabkan nanti namanya batu ginjal tadi ya, karena ada mungkin ada cairan yang harus dibuang, tapi karena di situ tidak dibuang, konsentrasinya jadi terlalu tinggi, akhirnya gumpal gitu ya, fosfatnya tadi kalsium fosfat. Ya, itu akan menggumpal ya, karena konsentrasinya terlalu tinggi ketika ditahan tadi kan semakin banyak ya, sehingga konsentrasinya terlalu tinggi, sehingga nanti akan, kalau secara kimia nanti akan melebihi KSP-nya ya, sehingga nanti akan terjadi pengendapan atau penggumpalan ya, itu batu ginjal ya. Sehingga penanggulangannya mungkin dengan kita sering banyak minum air putih, di situ kalau terasa kencing langsung dibuang gitu ya, tentu di tempat yang sudah disediakan, jangan sembarangan buangnya, dan juga kurangi mungkin konsumsi garam-garam. Kemudian ada kanker ginjal ya. Kanker ginjal ini berarti ada tumbuhnya sel-sel yang tidak normal di sekitar ginjal ya. Kalau di dalam buku kita di halaman 102 itu ada. Penyakit ini timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol ya. Bisa juga sepanjang tubulus dalam ginjal atau saluran dalam ginjal.
yang menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal dan juga mempengaruhi kerja organ ginjal yang lainnya gitu ya. Bahkan kalau sudah menyebar sehingga merusak ginjal, nggak berfungsi lagi, ini bisa menyebabkan namanya kematian ya. Nah, upaya pencegahannya yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Ini hindari, ya mungkin pakai sekarang mungkin banyak minuman, makanan yang menggunakan pewarna, pemanis buatan dan sebagainya adalah bersifat karsinogen atau pemicu kanker. Nah, itu harus kita hindari, kita back to nature ya, katanya kembali ke alam aja gitu. Kemudian di sampingnya ada hematuria. Adanya hema itu ada kata hemoglobin kalau kita belajar kemarin di saluran peredaran darah. Hematuria ini adanya sel darah merah di dalam urin ya, terbuang bersama urin. Jadi urinnya itu ada darahnya, kencingnya ada darahnya, itu penderita namanya hematuria. Nah, ini bisa disebabkan karena apa? Itu bisa karena adanya infeksi di saluran urin, baik itu mungkin dari rongga ginjal, itu karena adanya batu ginjal yang menggesek rongga ginjal, batu ginjal menggesek ureter dan sebagainya sehingga ada darah yang terbuang. Bisa juga di situ infeksi pada uretra atau kandung kemih atau uretra itu juga ya, sehingga di situ mungkin perlunya juga infeksinya bukan karena gesekan, ini juga bisa karena mungkin oleh bakteri atau virus yang bisa masuk mungkin melalui uretra. Makanya di situ harus kita menjaga kebersihan ya, kebersihan kalau buang air kecil itu ya dibersihkan, dicuci bersih, dijaga kebersihannya di daerah situ ya, sehingga nanti tidak terinfeksi salurannya ya, sehingga tidak menimbulkan gangguan. Kemudian ada diabetes insipidus ya. Diabetes insipidus ini beda dengan diabetes mellitus. Diabetes insipidus ini pengeluaran urin yang berlebihan, mungkin bahasa kitanya istilahnya adalah beser gitu ya. Jadi akan buang air, sering buang air kecil atau buang dalam jumlah yang banyak. Ini penyebabnya karena kekurangan hormon antidiuretik ya, atau hormon ADH dalam tubuh kita ini kurang sehingga airnya itu kelebihan airnya langsung dibuang gitu ya. Ini namanya diabetes insipidus ya. Jadi kondisi menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk dalam tubuh kita sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus ya. Nah, cara pengobatannya di sini bisa dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal, akhirnya bisa pengeluaran secara normal. Kemudian naik lagi ke atas namanya adalah glukosuria, dari kata glukosa dan urin ya. Jadi adanya glukosa di dalam urin, glukosuria. Glukosa itu zat gula, atau ada orang menyebutnya kencing manis, penyakit gula, atau bahasa lainnya adalah diabetes mellitus ya, bukan meletus. Diabetes mellitus itu glukosuria istilah lainnya. Jadi adanya glukosa di dalam urin. Kalau pada kemarin di pencernaan makanan kalian bisa uji makanan yang mengandung glukosa, yaitu dengan menggunakan larutan Vehling atau Benedict ya. Di sini juga bisa dari air kencing tadi digunakan Vehling atau Benedict. Kalau hasilnya nanti seperti kalian menguji glukosa, ada endapan warna oranye atau merah bata, berarti di situ dinyatakan bahwa orang tersebut menderita glukosuria. Jadi urin yang normal itu tidak ada zat gulanya, tidak ada glukosanya. Nah, penyebabnya apa? Ini karena orang tersebut kekurangan namanya hormon insulin. Ya, tadi sudah dibahas di depan. Insulin itu fungsinya adalah mengubah glukosa menjadi glikogen atau untuk menurunkan kadar gula di dalam darah. Jadi kadar gula dalam darah kita, gulanya kan glukosa dalam darah, itu diturunkan dengan cara mengubahnya menjadi glikogen. Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak tidak bisa dirubah, akhirnya terbuang bersama urin kita gitu ya. Nah, bersama urin terbuang di sana.
Ya, sehingga di urin tadi terdapat glukosa. Nah, kemudian gangguan berikutnya adalah nefritis ya. Ya, nefritis ya, nefron itu adalah sel ginjal tadi, nefritis ini radang atau kan radang ginjal ya. Jadi ginjalnya meradang. Jadi karena ada gangguan melalui radangnya sehingga di sini penyaringannya terganggu ya. Sehingga di sini biasanya menimbulkan kalau nefritis ini ya mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke dalam pembuluh darah ya, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu ya. Jadi di situ pada filtrasi dan reabsorpsinya terganggu karena nefronnya mengalami peradangan sehingga nanti darahnya mengandung urea di situ. Kemudian juga adanya pembengkakan di kaki karena penimbunan air yang harusnya dibuang tapi tidak bisa. Nah, upaya penanganannya ini dengan proses namanya adalah cuci darah atau bisa juga dengan pencangkokan ginjal. Ya, jadi cuci darahnya dicuci bukan pakai sabun, tapi di situ dialirkan dulu darahnya ke mesin pembersihnya, kemudian baru dimasukkan kembali. Jadi bersyukurlah kalian yang mempunyai ginjal-ginjal yang sehat. Mari kita pelihara kesehatan sistem ekskresi kita yang terutama pada ginjal kita sehingga kita bisa hidup normal tanpa harus melakukan cuci darah. Biayanya berapa saja itu kalau harus cuci darah, dan itu juga harus dilakukan secara periodik, tidak sekali saja cuci darah itu enggak ya, itu kalau orang sudah rusak ginjalnya. Makanya jaga kesehatan kita dengan baik supaya sistem ekskresi kita bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk gangguan yang berikutnya kalian bisa lihat di buku yang kulit, misalnya ada jerawat, bisa panu, kadas, kurap dan sebagainya. Ya, tentu kalian sudah bisa mengatasinya di situ ya. Nah, yang gangguan pada paru-paru itu sudah dibahas di saluran sistem pernafasan kemarin, ada TBC, kanker paru-paru dan sebagainya sudah kalian pelajari. Oke. Untuk pertemuan kita mengenai sistem ekskresi pada manusia ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjaga kesehatan kita dengan sebagai perwujudan rasa syukur kita atas pemberian yang diberikan Allah kepada kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.